Shalom saudara-saudaraku, kita jumpa lagi dalam seri pembelajaran firman Tuhan melalui buku sekolah sahabat kita yaitu Injil Lukas. Adalah suatu kesempatan yang indah, kembali lagi kita akan belajar menggali kebenaran firman Tuhan dan undang seluruh anggota keluarga kita sehingga kita dapat mengambil waktu untuk mendalami dan mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita yang penuh dengan kesibukan dan penuh dengan tantangan hari demi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulainya, siapkan Alkitab berada di dekat kita, sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang akan kita bahas. Kemudian, bagi yang mau mencatat, siapkan alat tulis dan buku catatannya, sehingga kita dapat mengulanginya kembali atau membagikannya kepada orang-orang yang kita kasihi. Pelajaran kita pada hari ini judulnya adalah pelajaran lanjutan mengenai doa. Ya, tentunya sepanjang satu minggu ini kita lebih membahas mengenai pentingnya doa, sehingga Yesus pun mengajarkan bagaimana dalam kehidupannya dia juga selalu bergantung kepada Bapanya melalui komunikasi dengan doa. Itulah sebabnya dia mengajarkan dan Lukas mencatat untuk dibagikan melalui Injil Lukas pelajaran-pelajaran yang penting kepada kita. Di sini dikatakan, segera setelah memberikan sebuah contoh kepada murid-muridnya, Yesus mengajarkan mereka melalui perumpamaan seorang sahabat di tengah malam. Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Kita bisa membaca. Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Judul besarnya adalah mengenai hal berdoa. Ayat 5 saya akan bacakan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sorry, kita ulang. Ayat yang kelima. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakah ia yang di dalam rumah akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tertidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Sebenarnya lebih tepat perkataannya bukanlah tidak malu, tapi terus-menerus. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika dia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada kita. Tapi di sini dikatakan ia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Jadi di sini dikatakan pemberian yang baik adalah meminta Roh Kudus. Seringkali banyak umat-umat Kristen menggunakan ayat ini ketika dia mau meminta permintaan-permintaan yang sesuai dengan keinginan daripada permintaan permohonan dia kepada Tuhan. Dan kemudian dia mulai menggunakan, kamu masih ingat ayat Lukas 11
Di situ dikatakan, mintalah maka kamu akan mendapatkannya, carilah maka kamu akan memperolehnya, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tetapi ayat ini menekankan di dalam ayat yang ke-13 tadi, Bapa akan memberikan pemberian yang terbaik kepada kita anak-anaknya. Apa itu pemberian yang terbaik? Jikalau kita meminta Roh Kudus. Permasalahannya, seringkali di dalam permohonan-permohonan kita tiap hari adalah permohonan-permohonan keinginan kita. Sedangkan Bapa sangat rindu kepada anak-anaknya jikalau dia meminta pemberian yang terbaik atau permintaan yang terbaik, yaitu adalah meminta kehadiran Roh Kudus. Sehingga rencana-rencana Tuhan dapat berjalan di dalam kehidupan anak-anaknya ketika dituntun oleh Roh Kudus. Tapi seringkali permintaan Roh Kudus tidak pernah dimintakan dalam permohonan-permohonan doa kita. Melainkan ada yang memohon hal-hal seperti, Tuhan minta pekerjaan, tentu itu baik, ya. Lulus ujian tentu baik. Meminta pasangan hidup tentu itu adalah hal yang baik. Tetapi hal yang terutama adalah apakah kita juga meminta kehadiran Roh Kudus sehingga kita dapat mengerti apa rencana-rencana Tuhan yang jauh lebih baik dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita dapat memperoleh pekerjaan, sehingga di dalam pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan, dan kita juga dapat memberikan contoh terang dalam kehidupan kita karena Roh Kudus menuntun kita di setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Begitu juga dengan pasangan hidup. Kita juga meminta kehadiran Roh Kudus untuk merubah kehidupan kita terlebih dahulu, sehingga kita menjadi pria wanita yang baik untuk pasangan hidup kita. Karena Roh Kudus selalu berkarya melalui apa yang Tuhan ingin kita perbuat di dalam kehidupan melalui firman-Nya. Saya akan lanjutkan. Di sini dikatakan, dari doa yang baru saja kita bahas dalam Lukas 11 ayat 5-13, di situ juga dikatakan penekanan perlunya sebuah doa yang tekun, karena sahabat itu terus-menerus. Di dalam permohonan-permohonan doa kita juga perlu konsisten atau terus-menerus memohon kepada Bapa dengan tidak bersungut-sungut, menanti dengan sabar apa jawaban-jawaban yang terbaik di dalam kehidupan kita. Walaupun memerlukan waktu yang panjang, tapi Tuhan akan terus membentuk kita agar kita dapat mengerti dan dibentuk suatu proses tabiat yang sabar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun memerlukan jangka waktu yang panjang. Kemudian, ketika mendekat pada akhir pelayanan, Yesus juga mengingatkan para pengikutnya perlunya sebuah penyesalan atas doa dan belajar kerendahan hati dalam berdoa. Itu dicatat dalam Lukas 18 ayat 9-14. Kedua perumpamaan ini menunjukkan bahwa doa bukanlah hanya sekedar rutinitas agama saja, tetapi sebuah proses perjalanan, sebuah percakapan, sebuah komunikasi, dan kehidupan kita dengan Bapa yang di surga secara terus-menerus hari demi hari. Kita, waktu tadi membaca Lukas 11 ayat 5-8, Yesus mengatakan perumpamaan ini untuk mendorong kita agar terus-menerus dalam berdoa. Berdoa bukanlah menjadi sebuah proses yang hanya kebiasaan saja. Sebaliknya, doa harus menjadi dasar dari sebuah hubungan kita dengan Bapa. Sehingga itu membuat kita menjadi ketergantungan yang mutlak, tetap dan terus-menerus selalu bersandar kepada Tuhan. Doa juga disebut sebagai nafas jiwa. Tanpa doa, kita akan mengalami sebuah kematian dalam hal rohani kita. Yesus mengatakan perumpamaan seorang tetangga yang menolak menjadi tetangga yang baik. Permohonan yang terus-menerus dari sahabatnya untuk sepotong roti demi memenuhi keadaan darurat di tengah malam menjadi sia-sia.
Tetapi akhirnya, bahkan tetangga seperti itu menyerah kepada ketukan yang mengetuk secara terus-menerus di tengah malam. Betapa lebih lagi Tuhan kita, yaitu Bapa kita di surga, bagi seseorang yang terus-menerus mengetuk melalui doa, sehingga mereka dapat selalu berkomunikasi kepada Bapanya yang baik. Ketukan seperti itu bukan untuk mengubah pikiran Bapa kita atau Tuhan, tetapi sebenarnya doa dan ketukan itu menguatkan iman percaya kita. Itulah sebenarnya manfaat daripada komunikasi doa. Doa kita yang terus-menerus bukannya mengubah pemikiran Tuhan, tetapi doa yang terus-menerus sebenarnya meningkatkan iman kepercayaan kita untuk selalu belajar rendah hati dan tidak bersungut-sungut, dan selalu merubah hati kita menjadi hati yang penuh dengan kesabaran. Karena Bapa kita adalah Bapa yang sabar. Kita juga dapat membaca Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kita dapat membacanya bersama-sama. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Di situ dikatakan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ya. Ayat 10, ada dua orang pergi ke bait Tuhan untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Waduh, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Dia tunjuk lagi pemungut cukai yang ada di situ. "Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, kasihilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Pelajaran yang sangat penting dalam berdoa. Kita harus merendahkan hati kita, sebagaimana kita orang berdosa yang mau dirubahkan dari sifat keberdosaan kita dengan pertolongan Tuhan, bukan dengan kesombongan hati. Karena Tuhan melihat hati kita yang terdalam dari segala motif-motif kita. Itulah sebabnya doa bukan hanya sebagai suatu rutinitas percakapan saja, tetapi doa itu haruslah suatu proses pembelajaran kepada kita untuk meminta Tuhan merubah hati kita, yang tadinya pemarah menjadi dilembutkan, yang tadinya suka menyalahkan orang lain, tetapi merubah hatinya untuk selalu merangkul orang-orang yang salah kepada kita menjadi sahabat-sahabat kita, untuk dapat kita dibentuk bersama-sama berjalan di dalam proses kasih karunia Tuhan. Sehingga ini adalah proses pembelajaran kerendahan hati di dalam doa kita hari demi hari. Orang Farisi itu berharap Tuhan menyetujuinya berdasarkan pada apa yang dia telah lakukan, perbuatan-perbuatan kebajikannya. Pemungut cukai itu menyerahkan dirinya kepada kasih karunia Tuhan. Penerimaan Tuhan datang kepada kita bukan berdasarkan pada siapa atau apa kita ini, tetapi melalui kasih karunia-Nya saja. Kemudian, hanya mereka yang menyesal dan rendah hati, hancur di hadapan Tuhan, dapat menerima kasih karunia Tuhan. Tentu kita juga dapat belajar melalui Zakeus, si pemungut cukai.
ketika Tuhan hadir di dalam rumahnya, Tuhan merubahkan dia. Dan dia mengatakan, Tuhan, bukannya dia tetap menjadi pemungut cukai. Tentu dia tahu pekerjaannya yang salah. Tetapi setelah Tuhan hadir, dia bilang, kalau ada yang aku peras, aku akan kembalikan. Dan dia tidak melakukan proses-proses pemerasan itu lagi. Inilah yang diinginkan daripada seorang pemungut cukai hati yang hancur. Begitu juga Matius. Matius adalah pemungut cukai. Ketika Tuhan panggil dia rubah suatu pekerjaan yang tadinya kurang baik menjadi suatu proses hal yang baik yang Tuhan ingin gunakan dia di dalam setiap tugas pekerjaannya. Jadi, itulah disebut dengan proses kita menerima kasih karunia. Dengan kerendahan hati, kita diperbarui dan kita meninggalkan sifat-sifat yang lama kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kelemah lembutan dan kerendahan hati adalah syarat-syarat keberhasilan dalam kemenangan perjuangan kita terhadap dosa-dosa kita. Sebuah mahkota kemuliaan sedang menunggu mereka yang sedang sujud menyembah di kaki salib Yesus. Dalam sebuah buku Roh Nubuat Alfa dan Omega jilid yang keempat halaman 190. Biarkanlah melalui pelajaran kita kembali kita diingatkan dengan pelajaran lanjutan mengenai doa. Apakah hari demi hari kita mau belajar sebagaimana yang diumpamakan dalam Lukas 11 ayat 5-13 tadi? Kita terus-menerus bertekun di dalam doa dan memohon Roh Kudus untuk kita mengerti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah doa itu untuk mengajar kita kesabaran, menguatkan iman, bukan merubah kehendak Tuhan. Dan pelajaran yang terakhir dalam Lukas 18 ayat 9-14 tadi dikatakan, doa itu mengajar kita untuk kerendahan hati. Dan hati yang hancur, itulah syarat untuk memperoleh kasih karunia Tuhan, sehingga kita diperbarui dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Biarkanlah melalui pelajaran ini, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.